Ini sotonya, coba lihat deh. Sultan banget nggak? Iya, sini nggak ada. Seriusan Bu, nggak ada yang jual ini? Ada. Hanya mbaknya ini. Sini ada jualan soto yang ibu-ibu yang sudah sepuh, soto sapi. Semuanya rata-rata masih 6 ya. Nggak ada sini sapi. Nggak ada, Mbak. Saya kaget dong. Maksudnya nggak ada gimana? Apa sudah meninggal atau memang bagaimana? Saya nggak ngerti. Nggak ada yang jualan nenek-nenek. Suamiku bilang gini, itu soto gaib kali nih, sambil bercanda. Aku bilang, mungkin singkat aja, rasa sotonya gimana? enak, legit, gurih, teksturnya empuk. Aku seumur-umur baru kali itu ngerasain soto enak banget. Hah, ada nenek-nenek gitu, ada nenek-nenek. Yang kemarin tuh bukan ya? Aku sempat mikir gitu, yang kemarin tuh bukan ya? Maksudnya tujuannya apa? Apa nenek itu minta tolong atau bagaimana? Kan saya nggak ngerti. Tahu nenek-nenek itu dari mana? Itunya mirip. Hah? Mirip ininya tuh, rambutnya, terus keriputnya. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 5. Bicara tentang soto guys, pasti pikiran kita makanan enak karena ada soto sapi, soto ayam, soto mie. Mungkin kalian juga sering makan soto-soto itu, tapi pernah nggak kalau kalian makan soto gaib? Nah kemarin itu Paralang sama RJ Satset banyak banget tag IG gua, TikTok gua untuk undang narasumber yang lagi viral banget. Katanya makan soto gaib. Nah karena gue baik, langsung aja gue kabulin buat kalian. Halo Ibu Kristi. Halo. Terima kasih sudah mau jadi narasumber di RJL. Kemarin viral di media sosial tentang ibu-ibu atau mak-mak yang katanya makan soto gaib. Nih kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Nah, ini sotonya. Coba lihat deh, Sultan banget nggak? Iya, sini nggak ada. Seriusan Bu, nggak ada yang jual Sini ini? nggak ada. Hanya mbaknya ini. Sini ada jualan soto yang ibu-ibu yang sudah sepuh, soto sapi. Semuanya rata-rata masih 6 ya. Nggak ada sini sapi. Nggak apa-apa, mau saya buktikan Mungkin pasar Bering Arjo. Enggak. Dia di sini. Enggak, di sini aku tuh kesasar. Ceritanya kesasar. Ini pasar Ranu loh Mbak. Senin. Pasar Senen, iya betul, pasar Senen. Ceritanya tahun kemarin Desember aku kan cari makan, kesasar-sasar kan daerah sini karena tempat mertua kan turun. Jeruk ada nggak apa-apa ya? Terus? Masih nggak apa-apa. Aku beli soto itu tadi ya Bu ya, iso babat. Yang jual tuh mbah-mbah, yang beli tuh paling muda tuh aku, yang lainnya mbah-mbah. Di sini, halo. Bener. Batin sayang, sehat-sehat ya. Ya. Endi ya Mbak ya? Nggak ada sini. Bukan yang mana, ini memang nggak ada. Nek ngomongnya ini ayam biasa Mbak, tengah kaya ya. Iya, itu pun Sama ya ayam. nggak tua banget. Itu tuh bilang gini, Yang waktu pojokan itu juga sama. nggak aku tua-tua gini banget. mikirnya, kok yang beli cuma aku ya yang muda, yang lainnya tuh tua-tua kayak bestinya gitu loh. Jadi Mbak pemedanya aku mah merinding. Apa kabar aku yang maksudnya kayak ngakoni gitu ya Mbak ya? Aku malah merinding loh beneran ini. Beneran loh. Jadi ceritanya Mbak itu makan soto di mana? Di pasar Senen. Oke. Kondisinya kayak gimana? Boleh diceritain nggak? Jadi itu ya kondisi pasar pada umumnya. Ini pasar gitu. Saya kan mondar-mandir di situ. Mondar-mandir, kok saya lapar gitu. Lapar. Terus ada nih di pojokan. Jadi ini pojokan, ini jalan kecil, sini masih pasar lagi. Jadi pojok ujung sini ada kedai warung gitulah, kecil remang-remang. Saya tanya sama nenek itu kan, "Nek, jualan apa?" Jualan soto. "Oh ya, saya mau." Terus ya udah makan, tapi sebelum makan ya saya berdoa dulu seperti biasa, berdoa dulu. Yaitu tadi nenek tanya ada 3 hal yang sebenarnya
saya juga bertanya-tanya, tapi waktu itu aku selalu berpikir positif ya. Yang pertama, Mbak rumahnya di mana, tiang pundi gitu. Saya orang Cikarang, tinggal di Cikarang, cuma lagi liburan di sini Nek. Saya jawab seperti itu yang pertama. Yang kedua, besok dolan ini nih ya beli soto, tak gawe ke soto paling enak nang negara. Saya nggak tahu yang dimaksud negara itu apa. Sosok neneknya kayak gimana pada saat itu? Udah sepuh, sekitar usia 70-80. Pakai bajunya masih ingat nggak? Atasnya hitam, kayak pakai kerudung yang apa itu yang biasa ibu-ibu nenek-nenek itu hitam. Terus ininya jari. Maksudnya zaman sekarang masih ada yang nenek-nenek yang jualan pakai jari. Dan Ibu Kristi lagi makan sendirian? Lagi makan sendiri. Kayak mungkin singkat aja, rasa sotonya gimana? Enak, legit, gurih, teksturnya empuk. Aku seumur-umur baru kali itu ngerasain soto enak banget. Oke, ditahan dulu ceritanya Mbak ya. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Ini lagi-lagi gue baik sama kalian, gue kabulin apa yang kalian request ya. Nah kalau kalian pengen request gue undang siapa lagi boleh, bisa DM gue atau komen aja di IG gue apa di TikTok gue gitu. Kalau mau ngirim cerita juga boleh banget. Di sini aja ya, nanti pasti langsung ditampung sama tim RJ5. Dan katanya dari setelah Ibu Kristi ini menduga dia makan soto gaib, jadi dia diikutin sama sosok pocong tapi nenek-nenek. Gimana kisahnya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Bagaimanakah kisah sebenarnya dari ibu-ibu yang kemarin viral makan soto gaib? Langsung aja kita tanya. Ya, Bu Kristi boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana sih Bu? Jadi bulan Agustus itu kami tujuannya melayat untuk ke mbahnya Lentera, Mbah Uyutnya Lentera di Jogja. Terus kami dari Cikarang ke Jogja itu malam hari kayaknya. Sampai sana pagi. Sampai Jogja itu pagi, ya sudah melayat, sorenya dimakamkan kan Mbah Uyutnya, habis itu malamnya itu sekitar jam 10 malam kami udah mau tidur, di badannya Lentera, di daerah bibir sini, ada uban satu. Aku lihat, langsung aku ambil, aku tanya ke suamiku, ya kok ada uban, kayak gitu kan, terus, iya ya, terus dikasihkan ke ibunya. Nah, adik ipar saya bercerita kalau spraynya itu udah diganti dari hari sebelum itu, sebelum pemakaman itu udah diganti. Harusnya nggak ada dong. Rambut putihnya panjang atau gimana? Panjang. Seperti rambut Mbah Uyutnya? Iya. Kayak gitu. Itu malam hari, terus saya nggak berani dong keluar. Suami keluar, saya ikut karena udah takut kan, karena kami tidur di kamarnya bekas Mbah Uyut. Itu. Terus hari berikutnya itu pagi hari itu sekitar jam 9. Lentera itu di rambutnya ada bulu mata putih. Di rambutnya itu. Saya yang lihat lagi, saya ambil, apaan nih? Aku tanya sama suami, ya kok ini ada rambut kayak gini ya? Ini rambut bulu mata atau rambut alis ya? Saya bilang, warnanya putih loh. Dikasihlah lagi sama ibunya. Loh, kayak gitu kan? Katanya punya Mbah Uyut juga? Kemungkinan punya Mbah Uyut. Kemungkinan, padahal kan udah dimakamkan. Malamnya kami jalan ke daerah Bantul buat ziarah. Nah, di perempatan Kasongan itu ada kuburan. Berhentilah kan, perempatan atau pertigaan gitu, berhenti. Lentera tuh gini, malam hari kan itu, Bang, terus bilang gini,
Mbah, ngapain di situ? Ayo pulang. Kalau tidur jangan di tanah, dingin. Aku bilang gini, Gus, Lentera, gak ada siapa-siapa, itu kan kuburan. Lentera kan belum paham kuburan itu apa. Terus kayak sebelumnya itu tuh Lentera udah dijelaskan Mbah Uyut meninggal, tapi Lentera juga belum ngerti gitu loh. Jadi belum ngerti apa arti meninggal itu seperti apa, belum ngerti. Taunya Mbah Uyut kok tidur nggak bangun-bangun, gitu. Selalu Mbah Uyut tidur kok nggak bangun-bangun sebelum dimakamkan itu. Nah terus habis itu kan malam kan Bang. Hari berikutnya lagi malam hari tuh udah mulai aman kan. Kupikir udah mulai aman ya, tapi ternyata juga belum. Lentera tuh lihat di bawah begini, bawah kolong tempat tidur. Mimi, ada monster. Aku bilang nih, Gus, bukan monster, mungkin itu rohnya Mbah Uyut. Saya bilang kayak gitu, rohnya Mbah Uyut. Terus bilang gini, Mbah, kalau muntah-muntah jangan di sini, sono ke toilet, jangan jorok. Itu anak saya. Habis itu kami pulang, paginya pulang. Sebentar, berarti di kuburan itu yang malam-malam lewat, itu yang dilihat sosok mbahnya juga? Iya, Mbah Uyutnya. Gitu, Dan padahal terakhir, belum pernah digendong. Di bawah kasurnya? Di bawah kasurnya. Kalau boleh tahu sosok Mbah Uyut sebelum meninggal seperti apa? Sudah tua, sepuh sekali, udah nggak inget siapa-siapa. Itu meninggal karena memang sudah tua. Gitu. Lentera lahir pun, Lentera tuh belum pernah digendong sampai kemarin meninggal. Mbahnya meninggal itu belum pernah digendong. Gitu. Dan nggak ingat, udah nggak ingat. Gitu. Oke. Terus kami pulang ke Cikarang. Aman kan? Nah, ceritanya Desember ini kami ada rencana liburan, tapi setelah Natal. Karena kami mau merayakan Natal di sini, di Cikarang. Terus kebetulan juga nggak dapet tiket. Nah, itu sekitar tanggal 26 Desember. Kami sampai Jogja, itu tanggal 27 pagi juga. Sekitar jam 1, jam 2 lah. Jam 1, jam 2 itu kami juga nggak langsung pulang. Kami masih nunggu ya kayak transportasi kayak gitu kan. Terus kebetulan sekitar jam 3 pagi itu kami udah sampai di rumah mertua saya. Jadi rumahnya suami saya gitu, rumah suami saya yang dari ibunya. Oh beda nih, bukan rumah Mbah Uyut lagi? Mbah Uyut tuh tinggalnya sama ibu mertua saya. Berarti sama, rumah yang sama? Iya, di rumah yang sama. Nah itu Lentera masih tidur, sama di kamarnya Mbah Uyut. Masih tidur, pagi kan? Terus suamiku, karena Lentera masih tidur, nggak enak tau ninggalin Lentera di situ sendirian. Akhirnya aku berpikir gini, kok aku udah nikah lama sama suamiku, aku tuh nggak tahu daerah sini ya. Iseng lah, karena saya berpikiran selalu positif gitu. Jalan, mondar mandir. Ada di situ saya lihat ada jualan nenek-nenek. Terus saya beli. Nek, jualan apa? Saya tanya dong. Jualan soto iso babat. Saya bilang, oh ya saya mau. Saya bilang gitu. Itu pembelinya tuh cuma saya. Yang paling muda tuh saya. Yang satunya nenek-nenek. Cuma 2. Kedainya sangat kecil. Terus dibikinkan. Saya dibikinkan. Berpikir positif dong gitu. Wah, kok ada. Berpikirnya gini. Ada nenek-nenek masih jualan, hebat ya. Saya mikirnya cuma kayak gitu. Terus dikasihlah ini. Dikasihlah. Saya berdoa dulu dong sebelum makan. Kemana-mana saya selalu berdoa dulu. Sebelum makan saya berdoa. Udah, nenek tanya sama saya. Mbak tiang pundi? Artinya Mbak orang mana gitu. Saya bukan asli sini, Nek. Saya tinggal di Cikarang. Di sini cuma tujuannya liburan. Liburan setelah Natal. Saya bilang gitu. Oh begitu. Besok kesini lagi ya. Tak gawe ke soto sing paling enak ning Nagara. Itu artinya apa tadi?
besok saya bikinkan soto paling enak ning Nagoro. Saya juga nggak tahu Nagoro itu apa. Yang dimaksud itu saya nggak berpikiran jauh gitu loh. Maksudnya, oh mungkin ini sebutannya Nagoro kayak gitu kan. Saya nggak mikir aneh-aneh. Di situ saya nggak mikir aneh-aneh. Cuma saya tanya, habis itu tanya sama nenek, Nek, kok bisa sih sotonya selegit ini, seempuk ini bikinnya gimana? Kalau jualan kayak gini, itu nggak bisa langsung dijual. Bikinnya 2 hari 2 malam. Pakai keren, pakai arang. Kayak gitu. Saat itu aku nggak berpikir, oh hari gini tuh udah canggih ya. Maksudnya bisa kan lebih cepat, masak lebih cepat dan lebih empuk. Dan bisa empuk kan. Aku nggak berpikir sampai situ. Aku pulang, bilang sama suamiku, Yahya, kok Yahya nggak bilang sih kalau ada soto seenak ini? Legit banget, kental teksturnya, kuahnya, terus dagingnya empuk banget. Aku baru seumur-umur selama 33 tahun ngerasain soto paling enak itu. Nah, tujuanku baik ya, hari berikutnya saya mau ngajak suami sama anak saya makan di situ. Karena nenek udah janjian kan sama saya, udah janjiin saya kan. Kami jalan itu tanggal 28. Karena itu kan 27 ya, 28 kok nggak ada ya yang jual. Itu kan di pojokan, sotonya tuh di pojokan kecil warungnya. Cuma muat saya, nenek satunya sama penjualnya, si nenek itu tadi. Di pojokan. Dan itu nggak jauh dari tempat kami stay itu tuh nggak jauh. Aku nggak curiga dong. Terus tanggal 29 nih, suamiku, aku jalan lagi sama suamiku sama Lentera. Kami nyari dari itu sampai ke ujung lagi, memang nggak ada. Suamiku bilang gini, itu soto gaib kali nih, sambil bercanda. Aku bilang, ya nggak mungkin lah. Aku masih nggak takut, nggak curiga sama sekali. Itu sampai tanggal 2 Januari. Sampai tanggal 2 Januari ya. Kami nyari itu sampai 2 Januari, emang nggak ada sotonya. Tapi saya belum berpikir negatif, masih selalu berpikir positif. Nah, Februari waktu itu di kamar pagi hari itu. Pagi hari aku tuh di kamar ada uban. Ubannya panjang, keriting, satu doang. Logikanya rambut saya masih hitam semua dan gak sepanjang itu. Saya tanya, ya, kok ada uban sih? Ini loh, panjang loh. Difoto sama suami, dikirimkan di WhatsApp grup keluarganya suami. Terus, itu udah gak, kami tetap berpikir positif. Mungkin itu nenek uyutnya Lentera kali ya, yang udah meninggal nengok Lentera. Kan kami paling jauh, dari cucunya tuh yang paling jauh tuh saya dan suami, yang lainnya deket-deket gitu loh, maksudnya masih di Jogja, daerah Jogja, seputaran Jogja gitu. Terus kita masih berpikir positif. Itu Februari. Maret itu Lentera opnam di rumah sakit. Saya gini, Len cepet sembuh ya. Nanti kalau sembuh kita pulang mudik yuk. Mudik nanti makan soto nenek. Wah enak loh Len. Masa kamu nggak mau sih? Ayo di sini jangan lama-lama. Kayak gitu. Saya berpikir itu tuh itu dari Januari, Februari, Maret tuh aku pasti selalu bilang, setiap bulan itu saya selalu bilang sama suamiku, besok pokoknya ya harus cobain itu soto. Saya bilang kayak gitu. Sotonya emang seenak itu? Enak banget itu. Yakin, saya itu seumur-umur baru makan soto seenak, seempuk, selegit itu baru itu. Bedanya sama soto lain apa? Lebih ke teksturnya, rasanya, cita rasanya tuh legend banget. Legend banget. Gitu. Dan teksturnya tuh empuk. Nggak perlu gigit lama-lama, langsung bisa. Rasanya gurih gitu? Gurih, legit, padet. Isinya apa aja sih? Iso babat, terus kol, sama soun atau bihun gitu, sama nasi. Tuh, itu waktu itu dijualnya harganya 17.000. Kalau di sana beli soto itu minumnya pakai es jeruk nipis. Jadi jeruk nipis tuh diperes gitu, dijadikan minuman gitu.
Jadi kayak legend banget, rasanya itu luar biasa, enak sekali. Tapi waktu itu nggak ada yang beli selain Mbak? Nggak ada. Yang paling muda itu saya. Yang paling muda maksudnya? Ada 2, nenek-nenek 1, yang 1 saya. Gitu, yang paling muda itu saya. Yang nenek-nenek kayak gimana? Sosoknya masih inget ya? Iya, kayak bestinya gitu. Jadi mungkin seusia neneknya gitu. Jadi kayak ngobrolnya nyambung pakai bahasa Jawa. Pakai bajunya masih inget? Kalau nenek itu masih pakai ininya celana itu pakai kayak gini. Jarik? Iya, pakai jarik. Terus pakai kayak ciput ya. Kalau orang Muslim tuh pakai ciput ya itu. Itu Ciput hitam. ya? Yang ini loh, apa itu? Penutup kerudung, hijab? Nah, mungkin itu namanya penutup kerudung, sama pakaiannya hitam. Kebaya hitam. Sama nenek-nenek 2 itu? Iya, hitam semua bajunya. Nuansanya gelap. Oke. Itu jadi tiap bulan tuh saya bilang sama suami, pokoknya ya besok kalau misalnya mudik harus beli itu soto. Tiap bulan itu saya bilang gini, ya sih tak tahu ada soto enak gitu, nggak ngasih tahu saya bilang gitu. Orang ya juga belum pernah coba. Jadi suami saya kan di situ ya, itu aja belum pernah coba sama sekali gitu. Terus Maret itu kebetulan tanggal 28 kami perjalanan dari Cikarang naik kereta. Sampai ke sana pagi lagi. Itu saya nyari itu soto. Dari ujung sono sampai sono itu Di pasar nyari. itu? Di pasar itu. Nggak ada, sampai saya berjumpa sama Bude Jamu. Saya cerita kronologisnya. Ya bilang gini, Bude, maaf saya mau tanya, Bude kenal nggak sama nenek-nenek yang jualan soto di sini? Nggak ada, Mbak. Saya kaget dong. Maksudnya nggak ada gimana? Apa sudah meninggal atau memang bagaimana? Saya nggak ngerti. Nggak ada yang jualan nenek-nenek. Itu soto apa yang dijual? Bude Jamu bilang kayak gitu. Itu soto iso babat. Nggak ada, Mbak. Saya ngomongnya nggak hanya sama Bude Jamu ya, sama pelanggannya Bude Jamu juga yang dia juga penggila soto juga. Saya dijelaskan di situ, yang jual soto itu ada 3, 2 soto ayam, 1 soto sapi. Ini nanti masih ada berlanjutan lagi nih. Yang soto ayam itu yang pertama di Soto Siwo, namanya Soto Siwo. Kata suamiku itu Soto Siwo. Itu sampingnya itu jualan snack temennya dia. Nah, yang satu lagi tempat langganan aku beli soto ayam juga. Tapi itu ibu-ibu masih muda juga. Itu jualannya ya soto ayam, nggak ada soto sapi. Yang satu soto sapi, tetapi aku sempat berkenalan, itu nanti itu kita masih membahas tentang Bude ya. Bude itu cerita seperti itu. Kalau soto sapi itu adanya di tempat Pak Agung yang jualan. Terus itu juga harganya juga nggak mahal, Mbak, cuma 13.000. Itu Mbak beli sotonya harga berapa? 17.000, Bude. Saya bilang gitu, mahal itu, Mbak. Itu beneran Mbak beli di sini? Iya, karena saya menjelaskan dari itu, Bude. Kemarin saya belinya waktu itu tujuan saya liburan. Saya terus beli itu soto. Saya cerita sama Bude juga kalau nenek itu bilang sama saya, kalau mau dibuatkan lagi, kamu harus besok kesini lagi, gitu kan? Yang tadi saya bilang, tak bikinkan soto paling enak ning Nagoro. Itu kalimatnya itu, satu itu. Yang kedua, yang nenek cerita kalau bikin soto kayak gini tuh nggak bisa langsung dijual, harus 2 hari 2 malam. Itu Bude juga saya ceritain. Bude sama sebelah saya merinding dong. Kebetulan saya langsung dari itu kan, 2 orang udah bilang kayak gini nih sama suamiku. Nyari bukti dong saya. Beneran, Bude? Beneran, Bude, saya izin boleh nggak take video? Saya bilang kayak gitu. Boleh, tapi saya sambil jualan ya. Oh ya, terus saya itu. Oh, sampai akhirnya nanti videonya coba kita
lihat lagi ya Iya, videonya. itu. Nih sambil kita lihat videonya dulu ya. Iya. Nah, ini sotonya. Coba lihat deh, Bu. Sultan banget nggak? Iya, sini nggak ada. Seriusan, Bu, nggak ada yang jual Sini ini? nggak ada. Tanya mbaknya ini. Sini ada jualan soto yang ibu-ibu yang sudah sepuh, soto sapi. Semuanya rata-rata masih 6 ya. Nggak ada seriusan. Berapa orang? Mau saya buktikan Mungkin pasar Bering aja. Enggak, Dia di sini. enggak di sini. Aku tuh kesasar. Ceritanya kesasar. Ini pasaran dulu, Mbak. Senin. Pasar Senen, iya betul, pasar Senen. Ceritanya tahun kemarin Desember aku kan cari makan, kesasar-sasar kan daerah sini karena tempat mertua kan turun. Jelu ada nggak apa-apa ya? Terus? Masih nggak apa-apa. Aku beli soto itu tadi ya, Bu ya, iso babat. Yang jual tuh mbah-mbah, yang beli tuh paling muda tuh aku, yang lainnya mbah-mbah. Di sini. Halo. Bener. Batin sayang, sehat-sehat ya. Ya. Itu. Jadi video viral ini nyari setelah beberapa bulan sotonya. Iya. Dan itu nggak semuanya langsung aku posting tuh. Jadi ketika saya makan gitu belum tuh semuanya aku posting. Aku perlu menata hati dulu, apalagi yang ini sangat trauma. Gitu. Itu kebetulan saya ceritanya sama Bude, kebetulan Bude juga pernah mengalami hal yang serupa, cuma berbeda dikit. Kalau saya kan di makanan soto itu tadi, kalau Bude itu di minyak Arab. Jadi kebetulan saya ibaratnya cerita dengan orang yang tepat gitu loh. Harusnya sotonya itu di deretan si Bude Jamu itu. Sebelum, Tapi nggak jauh. nggak jauh. Dan dia udah jualan lama di situ kan. Iya, logikanya Bude udah jualan lama. Bude kan menjelaskan ke saya, Mbak, saya ini di sini jualan sudah lama. Kalaupun misalnya tahu itu yang jualan soto nenek-nenek, harusnya saya tahu karena saya juga pelanggan soto di sini dan saya sering langganan soto sapi di Pak Agus tadi, Pak Agung kayak gitu. Nah neneknya tuh ngalamin apa? Kenapa? Budenya ngalamin apa? Kalau Bude itu ceritanya, jadi anaknya itu demam. Terus waktu itu ada rumah bagus besar gitu ya. Ada orang yang nolong. Aku lupa ibu-ibu atau nenek-nenek, saya lupa ya. Tapi di situ Bude itu dikasih minyak Arab. Dioleskan dong di badannya anaknya. Nah, habis itu Bude ke tukang pijet gitu ya. Pokoknya cari buat kesembuhan anaknya lah. Yang bontot atau yang nomor 1 saya lupa gitu. Terus habis itu sore setelah dari tukang pijet itu rumahnya berubah. Jadi pas hari itu jadi kebun pisang. Itu di dekat situ? Saya kurang tahu. Tapi Bude ceritanya seperti itu. Terus jadi ceritanya kalau Bude itu dalam waktu yang sama, itu Bude langsung tahu itunya berubah. Yang rumah tadi berubah jadi pohon pisang. Kalau saya harus nyari bukti dulu beberapa bulan. Nyari orang yang benar-benar tahu daerah situ. Seperti Bude dan yang tadi yang samping saya ngobrol pelanggan Bude dan juga pelanggan soto. Gitu. Jadi kalau saya perlu beberapa bulan, kalau Bude hari itu berubah. Dan Bude tahu. Terus ya Bude tetap menyemangati saya, pokoknya tetap berpikir yang positif. Anggap aja ini rezeki Mbak gitu. Karena nggak semua orang mampu, nggak semua orang bisa kayak gitu. Bude bilang seperti itu sama saya. Terus kami tukeran kontak itu saya pulang, saya WA Bude ini nomor saya kayak gitu. Terus saya bilang sama suami, ya kayaknya yang diomongin ayah itu bener deh. Yang bulan Desember itu soto gaib. Bude sama pelanggan satunya ini bercerita kalau yang jualan soto itu cuma ada 3. 2 soto ayam, 1 soto sapi. Terus hari berikutnya saya bawa suami saya ke tempat Bude Jamu. Sekalian kita beli. Bude Jamu gini, Mas, Udah tahu belum bojone panjenengan kemarin bikin geger? Tapi ini nyata Mas, nyata. Bener-bener dialami sama bojone panjenengan. Bilang kayak gitu. kemarin istri saya udah cerita Bude. Saya tuh juga udah bilang, cuma istri saya tuh nggak percaya. Kayak maksudnya kenapa harus terjadi saya sih kayak gitu. Dalam hati istri saya seperti itu kayak gitu.
Tapi nggak apa-apa mas, maksudnya nggak semua orang bisa kayak gitu. Bude jamu bilang kayak gitu. Terus ya sudah diceritakan. Ya untuk besok lebih hati-hati. Maksudnya kalau ada apa-apa, kalau itu ajak suami, jangan sendirian. Apalagi yang di tempat yang belum tentu kita ngerti gitu. Bude pesannya seperti itu. Tetap sampai sekarang kami masih berkomunikasi sama Bude. Sampai tadi pagi pun masih komunikasi sama Bude kayak gitu. Saling memberikan semangat, dukungan juga buat Bude kayak gitu kan. Terus saya ngajak suami saya habis dari tempat Bude itu sekitar kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 video itu saya buat. Itu belum saya share kemanapun karena saya perlu masih menata hati supaya nggak takut gitu ya. Supaya nggak takut maksudnya, wah di keep atau di share ya kayak gitu. Terus habis itu kami pulang pun nggak langsung pulang. Saya sama suami masih nyari, masih penasaran kan. Terus kami nyari sampai pojok. Sebelum sampai pojok, kenalan sama soto sapi langganannya Bude, yang Bude maksud, yang Bude ceritakan sama yang pelanggan yang samping saya cerita itu tadi, yang di tempat Pak Agung. Saya juga ngasih tahu, ini loh Bu sotonya. Mbak, di sini yang jualan soto sapi cuma kami. Itu yang jual nenek-nenek. Nggak ada Mbak yang jual soto sapi, cuma kami. Itu aja masuk gang, bukan di pinggir jalan, di pojokan gitu, enggak. Sedangkan nenek itu di pojokan pinggir jalan. Sininya udah bukan kayak ada jeda jalan gitu loh. Karena Mbak masih yakin itu bukan soto gaib gitu. Iya, makanya betul. Nyari terus, penasaran dong. Maksudnya, Bude, aku juga cerita, Bude orang itu napak kok. Saya sampai bilang kayak gitu loh. Napak Bude, Mbak itu yang masuk ke dunianya mereka. Bude sampai menjelaskan sedemikian rupa loh dari bukti-bukti itu kan. Dan dari Bude itu di sini udah lama jualannya. Kalau ada yang meninggal pun Bude pasti tahu. Logis dong, logikanya, ya kan? Oh, jadi Bude sempat bilang Ibu Kristri ini masuk ke dunia mereka. Tanpa sengaja masuk ke dunia mereka. Itu Bude bilangnya seperti itu. Nah, lalu pas di soto sapi itu? Nah, itu kan dari tempat Bu Agung tadi, terus saya tuh masih nyari sama suami sampai ujung, tapi nggak ketemu. Saya bilang sama suami, aku nyarinya nggak sampai sini, nggak sejauh ini, makanya saya nggak ketemu sama Bude Jamu. Nah, terus aku bilang gini, tempatnya seperti ini loh ya, yang kios-kios ini. Cuma ini tuh nggak jualan soto ya. Ini tahu sendiri ya jualan apa? Jualan pakaian kan? Kayak gitu. Dan ini harusnya lebih kecil. Itu tuh nggak sebesar ini, kecil aja, remang-remang gitu loh. Itu pagi hari ya. Jadi kayak mustahil lah kalau misalnya itu terjadi, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang udah canggih, apa-apa udah wah gampang dikenali gitu loh, gampang viral kayak gitu. Aku menjelasnya seperti itu. Terus hari berikutnya saya masih nyari-nyari dong. Sampai tanggal 7. Tetap nggak ketemu. Saya sempat ngobrol sama Bu Agung juga, ngasih lihat fotonya tadi. Yang itu jualannya seperti ini juga. Bu Agung juga itu memang soto sapi di situ cuma tempat Bu Agung. Nggak ada lagi. Dan dia bukan nenek-nenek yang seperti jual soto iso babat itu? Bukan, itu kalau tempat Bu Agung itu agak masuk ke gang. Dan tempatnya besar dan terang. Itu tempatnya itu redup, kecil, dan kayak apa ya, sesuatu tempat kios yang remang-remang, cuma cukup untuk saya dan nenek-nenek satunya lagi. Gitu. Tapi katanya setelah kejadian ini juga didatengin pocong, itu gimana? Iya, jadi kan itu videonya nggak aku langsung share kan, itu aku pulang dulu ke sini, pulang dulu ke Cikarang, terus aku perlu menata hati karena masih takut, masih trauma ya, masih trauma. Aku gini, ini kalau aku keep, HP-ku nggak muat nih, memorinya nggak kuat. Terus ya udah deh, aku iseng tuh, tapi aku perlu menata hati dulu, jadi nggak semua itu langsung aku share ke medsosku tuh nggak langsung seperti itu. Terus ya udah deh aku coba share di TikTok. Lah, meledak.
Meledak, banyak viewernya, terus banyak ya komentar-komentar yang seperti itulah, mereka yang nggak percaya. Jangankan mereka, saya pun juga nggak percaya gitu. Yang mengalami saya nggak percaya sebenarnya. Kenapa harus saya? Yang maksudnya bukan notabene orang situ. Kan saya juga bertanya-tanya kan seperti itu. Langsung, tujuannya itu apa? Apa nenek mau minta tolong atau apa? Iya kan? Saya kan nggak tahu. Terus habis itu Bude WA saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena dari videonya itu Bude juga dagangan jadi laris, yang beli juga bule-bule kayak gitu. Terus malamnya 2 malam berturut-turut ada pocong tuh di kamar. Pertama ada suami saya takut kan itu 2 ya, nenek-nenek, yang satunya kelihatan banget nenek-nenek senyum, tapi udah kain kafannya itu udah kumal, senyum. Enggak, maksudnya ini lagi ngapain gitu Mbak? Berdiri. Enggak, Mbak lagi ngapain? Saya lagi tidur. Lagi itu tidur. malam hari itu. Di rumah? Iya, di kamar. Yang satu udah tinggal tengkorak begitu. Saya kan takut ya. Aku gini. Terus aku nyalain, aku berdoa kan. Sebelum itu kan aku udah berdoa lagi saya, saking takutnya. Cuma, tapi kok maksudnya biasanya kan kalau lihat pocong seperti itu ketawa atau apa ya, menyeramkan gitu ya. Itu enggak, senyum. Oke, bentar. Jadi yang di hari pertama dulu ya. Jadi di hari pertama pas ngeliat si sosok pocong itu senyum. Banyak lagi gimana? Kan aku tiduran begini ya, aku kayak mimpi. Tapi aku buka gini, ada bener loh. Berarti itu bukan mimpi, kayak dibangunin mungkin ya. Kayak dibangunin, bangun. Akhirnya suaminya dibangunin apa gimana? Enggak, ya udah takut. Namanya orang takut ya, gimana, gugup atau gimana, udah ini tidur, suamiku lentera tidur, suamiku tidur, paginya suamiku harus bekerja. Kalau harus aku bangunin gimana? Aku udah nggak mikir sampai situ, aku pokoknya ada nenek-nenek gitu, ada nenek-nenek. Yang kemarin tuh bukan ya, aku sempat mikir gitu, yang kemarin tuh bukan ya, maksudnya tujuannya apa? Apa nenek itu minta tolong atau bagaimana? Kan saya nggak ngerti. Tahu nenek-nenek itu dari mana? Itu udah mirip. Hah? Mirip ininya tuh, rambutnya, terus keriputnya. Oh, jadi ngikatnya tuh nggak ini ya? Nggak, apa namanya, agak kebuka apa gimana? Kayak gimana, udah lemes lah ininya. Jadi nggak berdiri begini tuh nggak, lemes itunya. Jadi kelihatan itu sosok nenek-nenek, tapi berbalut kain kafan. Keriputnya tuh nenek banget. Kalau hari yang kedua itu sampai pagi aku nggak berani tidur. Karena ini berdua lentera doang? Iya, saya sama lentera aja, suamiku kerja. Posisi lagi tidur lagi? Tidur. Jam 3 pagi sampai suamiku pulang, aku nggak bisa tidur. Posisi lihat pocongnya jam berapa yang hari kedua? Jam 3. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi. Kebangun lagi? Kebangun lagi. Terus ngeliat sosoknya ada di? Sama, posisinya sama. Yang satu tengkorak, yang sebelah kiri tengkorak, pocong tengkorak, yang satu nenek itu tadi. 2 malam itu, dorong-dorong. Wah, ini saya full merinding ini dengarnya. Tapi dia senyum lagi di hari kedua? Senyum. Kayak ngucapin, mungkin nenek tuh sebenarnya mau ngasih terima kasih atau apa, atau minta tolong, saya juga nggak ngerti. Cuma saya mendoakan aja. Setiap saya, kan dari, itu kan memang dari kecil saya sering lihat seperti itu. Tapi selalu saya doakan. Tujuannya baik, maksudnya mungkin mereka minta tolong. Nampaknya saya tuh mau minta tolong. Gitu. Sempat komunikasi apa? Ngomong nggak? Enggak, karena saya udah takut dulu. Karena ini aku udah lama nggak kejadian seperti ini. Udah tapi lama. kain kafannya putih atau apa? Kain kafan sih udah nggak putih lagi, udah lusuh. Kayak udah dimakamin berapa tahun gitu. Udah. Wah, saya jadi merinding nih. Soalnya gini guys, mungkin para lang Erjel Sacet yang ikutin IG gua ya. Gua kan sering ke Jogja gitu ya, Mbak. Saya sering ke Jogja gitu ya. Nah, saya tuh pernah nemu juga di dalam pasar itu ada makam. Hah? Di daerah mana itu? Nah, saya nggak nyebut lah daerahnya. Jadi saya pernah ngopi, diajak teman di sana. Nggak taunya di belakang tempat kopi itu ada pasar. Nah, di pasar itu ada makam di dalamnya. Gitu. Tapi di situ nggak ada makam ya kalau pasar situ ya? Wah, saya kurang tahu karena saya kan di situ cuma kayak misalnya liburan gitu. Iya. Nggak pernah cari tahu di situ makamnya di mana, saya nggak pernah cari tahu. Sampai sekarang pun saya baru tahu sekarang gitu. Saya sebenarnya masih penasaran sih.
siapa jadi si nenek itu ya. Nah katanya lentera itu dalam proses ibu makan soto gaib sampai ketemu pocong itu sempat sakit keras juga. Iya, kemarin Maret sempat dirawat di rumah sakit itu 5 hari, itu demam tinggi. Dan itu waktu itu saya tuh ngasih tahu sama lentera, kan itu udah 3 hari ya. Len, cepat sembuh ya, jangan lama-lama di sini, saya bilang kayak gitu. Nanti kalau sembuh kita jalan-jalan, kita mudik, kita harus makan soto yang enak itu, yang mami maksud yang kemarin mami beli, kamu harus cobain deh Len, enak loh. Itu mami seumur-umur baru makan soto itu baru sekali itu gitu. Terus habis itu hari kelima itu lentera udah boleh pulang. Tapi selama itu tuh lentera tuh sebenarnya tuh sakitnya tuh udah 5 hari sebelumnya itu. Jadi Jumat itu setengah 3 pagi itu lentera tuh nangis. Nggak biasanya lentera itu pagi-pagi jam setengah 3 itu nangis. Itu udah suhunya udah tinggi. Saya cek pakai termogan itu suhunya udah 39,9. Saya langsung telepon ke suami saya karena suami saya kerja. Ini gimana ya? Terus habis itu aku kan udah pernah dikasih tahu kan kalau anak demam tinggi itu harus pakai obat yang dari dubur. Saya bilang ya nanti pulang kerja mampir ke apotek ya beli obat yang dari dubur. Biasanya itu manjur ya, apalagi yang harganya mahal itu manjur. Itu mental, dari Sabtunya itu masih mental. Terus saya bawa ke rumah sakit yang terdekat. Karena apa? Karena kalau kami misalnya ke rumah sakit yang agak jauh, yang agak bagusan, waktu itu daerah kami banjir, rawan banjir. Terus kami cari yang terdekat, rumah sakit terdekat, itu leukositnya itu diperiksa udah 18.000 sekian. Dan itu harusnya udah dirawat, tapi sama dokternya dibilang pulang aja, masih aman gitu. Terus itu kan Sabtu ya, masih aku rawat sampai Selasa. Selasa itu aku bawa ke klinik, terus sama klinik disarankan sama dokter untuk segera dirawat karena leukositnya udah 18.000. Itu aku pikirannya gini, ini dirawat lentera kira-kira sampai kapan ya, masa setiap setahun sekali lentera itu dirawat di rumah sakit gitu kan. Aku gini, Len ayo dong cepat sembuh biar kita bisa jalan-jalan makan, apalagi makan soto itu Len. Tapi aku nggak berpikiran sampai sejauh itu kalau soto itu sebelum tahu ini kalau diduga soto gaib. Nah iya, masih berpikiran positif gitu. Ya udahlah, langsung aja kita panggil. Kebetulan hari ini guys ada suami dari Mbak Kristi ya. Jangan-jangan dia juga ngalamin sama si nenek itu. Langsung aja kita panggil. Ya sekarang guys, gue udah kedatangan Mas Raka ya, suami dari Mbak Kristi. Halo Mas Raka. Ya. Jadi kemarin-kemarin beberapa bulan mencari-cari keberadaan soto itu. Iya, kemarin waktu kita pulang yang setelah Lebaran itu kita nyari ya, karena istri saya kan penasaran dan saya juga penasaran juga, benar nggak sih ada apa? Kalau memang ada kan, ya saya juga pengen ikut nyobain, kan katanya enak ya. Tapi ternyata kita nyari itu sampai 2 kali itu nggak ketemu. Kalau menurut Mas Raka, ini soto gaib apa gimana? Ya kalau menurut saya sih, karena kemarin kita 2 kali nyari nggak ketemu ya bisa jadi begitu. Karena ya setahu saya kan pasar itu kalau aktifnya kan cuma sampai siang ya, sore sampai malam itu udah sepi banget ya. Dia mungkin bisa jadi. Nah kalau Mas Raka sendiri ngalamin kejadian horor nggak sama sosok nenek itu? Kalau sama neneknya sih enggak. Cuman kalau di rumah saya beberapa kali itu juga pernah sempat ngalamin sih. Jadi waktu kecil ibu saya pernah cerita kalau saya umur 2 tahun itu pernah lihat sosok kayak monyet depan rumah saya. Terus pernah ngalamin juga waktu malam jam 3 malam itu pernah saya tidur di tempat saya sama istri saya tidur itu ngedengar kayak kereta kuda lewat di depan rumah saya. Padahal di depan rumah saya itu jembatan kecil dan depannya itu got. Jadi nggak mungkin kalau ada kereta kuda lewat situ. Kereta kuda? Iya. Suaranya gimana emang yang didengar saat itu? Jadi suaranya itu ya suara langkah kuda sama ada kerincing-kerincingnya gitu. Kita jam 3 pagi.
Terus karena saya takut ya saya pindah tidur sama orang tua saya dulu. Nah tanggapannya gimana tuh? Kan istrinya katanya trauma karena kejadian ini. Ya menurut saya sih ini buat pengalaman aja ya, namanya ya kita hidup kan nggak pernah tahu ya. Punya pengalaman kayak gitu ya mungkin buat pelajaran kita bahwa sebenarnya ya memang di dunia ini nggak cuman kita aja yang ada di bumi itu. Terus kalau misalnya masalah trauma ya kalau misalnya mau jalan-jalan mungkin berdua lagi, jangan jalan sendirilah. Mbak Kristi sendiri sampai sekarang berarti belum tahu ya kenapa kok dari awal tuh ketemu nenek-nenek terus gitu. Belum tahu. Walau wujudnya beda-beda gitu ya, tapi kan nenek-nenek gitu. Iya. Maksudnya takut gitu. Maksudnya tujuannya apa kok harus saya gitu kan? Seperti itu. Apa minta tolong buat apa sih? Sebenarnya mau ngasih pesan apa gitu yang harus disampaikan gitu kan? Saya juga nggak tahu. Kalau cuma diem dan seperti itu kayak menghilang gitu, langsung menghilang gitu kan? Saya juga udah nyoba nyari kan, itu beberapa bulan memang nggak ada gitu. Sebenarnya apa yang mau disampaikan gitu. Tapi sebelum sosok nenek ini, dulu pernah ngalamin kejadian horor juga nggak? Pernah. Itu di kamar tuh. Saya cuma sendiri itu sekitar jam 9 malam, paginya mau ujian nasional fisika. Karena saya kan lulusan SMP 2003 ya. 2006 tuh saya mau lulus SMP itu paginya mau ujian fisika, itu bapak saya kerja, ibu saya sama adik saya nggak di rumah, saya cuma di kamar sendirian. Bau wangi banget, wangi itu. Terus bau wangi itu, saya kan tiduran begini ya sambil belajar. Di tembok itu ada bayangan hitam jalan, pelan banget. Saya langsung tutup selimut dong. Saya cuma ngeliat begini aja separuh. Kok nggak ada orang, tapi itu ada bayangan. Karena itu waktu aku SMP kelas 3 itu, ini ada bayangan kok nggak ada orangnya. Saya sampai gini, nggak ada orang tapi wangi banget. Itu tembus sampai tembok. Cuk, gitu. Itu SMP. SMA lebih parah lagi tuh. 2 kali kejadian. Yang pertama tuh waktu itu kelas 1. Jadi sahabat saya itu belum datang ke sekolah. Ada orang yang menyerupai sahabat saya. Bilang gini, "Cing, anterin aku mati." Bilang gitu. "Anterin aku mati." Gitu. Aku, apaan sih? Aku bilang gitu kan. "Apaan sih? Sudah pergi." Kayak gitu. Karena aku tahu itu bukan sahabat saya. Beda banget, auranya itu beda. Terus jam 7:05 sahabat saya datang naik sepeda kan. Dia biasa naik sepeda. "Hai Cing, are you okay?" Aku bilang gitu. "Apa kamu baik-baik saja?" "Iya, baik-baik saja." "Terus tadi siapa yang datang?" Saya bilang, "Tadi siapa yang datang? Yang di sampingku tadi persis tak suruh pergi." Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di toilet itu ada kaca, nomor 2 dari kaca ini saya tuh nggak pernah berani dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh nggak pernah berani. Itu karena kepepet saya berani, karena udah terlanjur kebelet pipis. Saya kan dari dulu sampai sekarang nggak bisa nali sepatu. Kebetulan tali sepatu saya tuh lepas. Begini kan, di atas itu tuh udah ada toilet. Ada orangnya nggak napak. Pokoknya itu sosoknya tuh nggak napak, pakai baju putih, rambutnya panjang. Saya gini, manusia apa bukan? Tapi kok nggak nampak ngambang? Kok nggak nampak ngambang gitu? Saya langsung pergi lari kan. Sahabat saya gini, "Kok kamu ninggalin aku sih?" "Maaf, ada yang bikin aku takut kan." Sampai itu aku nggak berani, sampai lulus tuh aku nggak berani masuk ke toilet nomor 2 itu. Dari kaca cermin itu aku nggak pernah berani. Jadi memang ternyata ada beberapa lah ya pengalaman horor sebelum makan soto gaib ini. Iya. Nah terakhir tapi rentang waktunya jauh apa deket gitu kejadian horor sebelum soto? Itu terakhir itu waktu di kos itu ternyata di kosku tuh kan belakang itu kuburan ya. Jadi kuburannya besar, termasuk besar. Itu lama, jauh waktunya? Itu 2016 saya sampai lapor polisi. Hah? Iya, karena dikerjain itu. Sampai lapor polisi. Kupikir itu karena aku waktu itu nggak mikir kalau dikerjain sosok itu ya, sosok yang penunggu kos itu ya. Aku berpikirnya tetap positif. Oh, ini cerita horor kos-kosan. Itu tuh cuma dompet aku hilang tiba-tiba. Terus aku sampai lapor polisi.
sampai izin ke sekolah untuk lapor polisi, untuk nyari dompet aku sama ATM, pokoknya segala itunya. Karena aku kan butuh buat menarikan gaji untuk bayar kos dan sebagainya. Itu aku udah lapor polisi, tahu-tahu itu dompet ada di atas lemari. Padahal udah aku cari kemana-mana nggak ketemu. Saya sampai waktu itu masih pacaran sama suami. Itu aku sampai WA, aku kehilangan dompet. Aku lapor polisi, sampai lapor polisi, datang ke itu untuk nyari. Itu terakhir. Habis itu setelah itu aku kan mau menikah. Mau menikah itu aku doanya, aku berdoa, tolong tutup karunia yang Engkau beri atas misalnya indera ke-6 seperti itu. Indera ke-6 tolong ditutup Tuhan. Udah itu aja. Habis itu ditutup. Nggak ada kejadian lagi. Jadi udah lama. Iya. Tadinya sih lumayan banyak. Iya. Gitu. Baru ngalamin lagi di soto ini. Iya. Nah, kalau menurut para langgan RJL Satset gimana nih? Kalian kan udah tahu cerita di balik kisah yang kemarin viral tentang makan soto gaib. Kalau menurut kalian ini soto gaib atau soto apa gitu? Boleh banget komen di bawah. Mbak, makasih ya sudah datang dan bercerita di RJL. Mas, makasih ya. Ya, kita doakan semoga udah nggak trauma lagi, ya sehat-sehat, semoga udah ya nggak usah dipikirin deh itu soto apa gitu ya. Oke, sekali lagi makasih udah datang dan cerita di RJL. Itu guys, akhir dari episode kali ini. Ambil baik yang buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJL yang undur diri. Ciao. Thank you.